Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muflih Murtada, asal UPT, Rutan Kelas 2B Malino. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari Whole of Government. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu WOG? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, terkait faktor-faktor internal yang dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan, satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau saling membunuh. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kemudian yang keempat, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Ada 6 cara untuk mewujudkan whole of government, yaitu respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Tantangan dalam praktek WOG. Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WOG di tataran praktek antara lain 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Untuk yang pertama, kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Untuk poin yang kedua, nilai dan budaya organisasi, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Terkait poin ketiga, kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta mampu meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.
Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir, pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian pelayanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, asal instansi Rutan Kelas 2B Makale. Kali ini saya akan menjelaskan implementasi pada Whole of Government. Yang pertama, Pandawa BPJS. Apa itu Pandawa BPJS? Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) dapat dengan mudah mengakses layanan BPJS Kesehatan melalui layanan pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa. Yang kedua, MAL Pelayanan Publik. MAL Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik di atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara. Terima kasih.